dia pun mendapatkan legalitas. Di mana di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran dan juga menyampaikan pengajaran-pengajaran, yaitu As-Sunnah. Kepada siapa Islam ini diajarkan atau dibawakan? Surah Al-Anbiya ayat 107. Di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam ya diturunkan kepada siapa? Sebagai rahmat untuk semesta alam. Islam itu untuk semesta alam. Maka oleh karena itu orang-orang yang mengingkari, menolak Islam itu disebut kafir. Ya, yang tidak ingin diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Yang dibawa oleh Jibril kepada dia berupa wahyu, yaitu Al-Quran, itu sebagai hudalinas petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jelas dari Dinda ya, saya sudah narasikan kepada kamu dari siapa datangnya ajaran Islam, siapa yang membawa ajaran Islam, kepada siapa ajaran Islam itu disampaikan, dan untuk apa ajaran Islam itu diturunkan. Nanti biar kerangka berpikirnya ini tidak liar kemana-mana Dinda, tolong Dinda nanti narasikan dari siapa bersumber ajaran Kristen, siapa yang membawa ajaran Kristen, kepada siapa dibawakan ajaran Kristen. Ya, jangan dulu nanti kau tunjukkan angan-angan dan hayalanmu Dinda ya, nanti dulu. Angan dan hayalanmu nanti dulu ceritakan di sini ya. Oke, teman-teman, waktu kita sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute ya. Di mute ya Bang Baruk ya. Di mute. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti biasa teman-teman, ketika berdiskusi dengan Faruk ini memang tidak ada isinya, itu udah biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman berharap Faruk ini seperti Nandar atau seperti yang lainnya yang punya isi, yang punya sumber, yang punya data, oh ini tidak akan pernah terjadi teman-teman ya, karena memang kualitasnya seperti ini teman-teman. Kita harus pahami itu dan kita harus harus mengikuti itu ya teman-teman ya. Itu oke teman-teman, saya sepakat dengan apa yang Faruk sampaikan. Tema yang kita sepakati ajaran mana yang hayalan atau dongeng ya teman-teman ya. Berarti itu ajaran yang dongeng itu ajaran yang tidak bersumber menggunakan data dan dalil dan tidak dapat dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah yang ada. Itu. Dan Faruk tidak bisa membawa saya harus mengikuti sesuai apa yang dinarasikannya. Ya, kita akan punya pandangan-pandangan sendiri. Jangan kau bawa saya untuk masuk ke dalam narasimu. Ya, ini kita diskusi Pak. Untuk membuktikan suatu ajaran ini benar-benar pernah terjadi atau tidak, mari kita lihat bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah yang ada teman-teman. Ya, saya akan bawa data saya di dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Saya akan mulai dari situ ya. Ini ayat rujukan saya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Sebentar. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ya, jelas di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu suatu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Makanya teman-teman, berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang Kristen, ya teman-temannya, itu bisa dibuktikan. Data primer kita adalah Alkitab. Yang kedua, kita punya data-data sejarah yang membuktikan tentang kekristenan. Nah, sesuatu yang dongeng, sesuatu yang hayalan itu teman-teman, sesuatu yang hayalan itu tidak bisa dibuktikan menggunakan dalil atau fakta-fakta sejarah yang ada. Itu adalah hayalan, hasil imajinasi, ya, hasil imajinasi. Nah, mari kita buktikan teman-teman. Setelah habis ini kita buktikan menggunakan data dan dalil. Ajaran mana yang bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang ada? Ajaran mana yang tidak bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah? Supaya kita tahu ajaran ini benar-benar terjadi apa tidak. Ya.
Nanti kita akan buka datanya teman-teman. Saya akan bawakan beberapa referensi buat teman-teman semua ya. Ya, beberapa referensi nanti kita akan bawakan. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman, di posting-posting ulang, di share-share ulang. Buat teman-teman, anggap ini diskusi ini teman-teman. Fokus utama kita bukan Faruk Sianipar. Kalau Faruk Sianipar ini ibarat baut, itu udah dol. Ya. Ibarat baut, dia ini udah dol. Fokus kita bukan dia, tapi fokus kita orang-orang di bawah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan Faruk Sianipar. Ya, saya akan tanggapi sedikit. Dari mana ajaran Kristen itu berasal? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya di dalam hatinya, Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Itu yang disebut Kristen. Dari mana ajaran ini berasal? Dari Tuhan Yesus itu sendiri. Di mana datanya? Matius 28. Sebentar, Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, kita lihat dari mana ajaran Kristen itu berasal, teman-teman. Kita punya data dan dalil. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan. Jadi ajaran Kristen itu berasal dari Tuhan Yesus, teman-teman. Tapi kalau kalian minta, ada nggak Kristen tertulis secara eksplisit? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang disebut orang Kristen ya, teman-teman ya. Gitu, silakan Faruk. Saya belum bertanya ya, belum waktunya bertanya. Sama, aku pun kan belum bertanya juga, Dinda. Iya, belum lah. Baik lah diskusinya. Silakan. Oke. Teman-teman sendirilah menyimak ya, siapa di antara kami ini sebenarnya yang waras dan yang gila. Gak usah aku yang ngomong ya. Kalian aja yang menilai ya. Nah ya, nanti dia baperan, ngamuk lagi, merajuk, kabur. Malas aku. Kalian aja yang menilai. Ya. Ketika tadi aku narasikan dari siapa ajaran Islam itu, Faruk, dari Allah. Di mana tertulisnya Faruk? Surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ajaran agama yang kuridhoi di sisiku itu adalah Islam. Jelas gitu loh datanya, bersumbernya dari Allah. Banyak data lagi dikatakan bersumber dari Allah gitu loh. Surah Al-Jumu'ah ayat 2, apalagi dalam surah Al-Maidah ayat 3, apalagi Ali Imran 85, banyak sumber kredibelnya. Di dalam Al-Quran itu membuktikan bahwasanya kami umat Islam ini tidak sedang menghayal. Karena ada legalitasnya jika dikomparasikan dengan analogi yang kusampaikan tadi. Tapi ketika si Oki ditanya, Oki bersumber dari mana ajaran Kristen itu, Oki? Matius 28 ayat 19 kata dia. Ya udah kita baca gitu loh. Nih teman-teman ya, kalian aja yang menilai ya. Nanti kalau aku menilai nanti marah lagi dia. Kita baca ini. Ini ada si Oki ini ibaratnya lagi ujian ini teman-teman. Ibaratnya dia lagi ujian, ditanya, Oki, ajaran Kristen bersumber dari mana Oki? Dijawab sama Oki, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menurut kalian gurunya si Oki akan mengatakan si Oki apa? Nyenggol pun tidak. Di situ tidak ada disebutkan subjek, tidak ada disebutkan objek, tidak ada disebutkan predikat dari pertanyaanku tadi. Siapa? Dari siapa? Yang ditanya ajaranmu itu dari siapa? Di dalam Matius 28:19 tidak ada menyebut nama. Tidak ada menyebut objek, yaitu Kristen. Kalian yang menilai si Oki ini masih waras apa gimana? Kalian yang menilai. Aku malas bang, nanti dia kayak mana ya? Baperan lagi nanti dia, kan gitu. Baperan nanti dia, terus merajuk lagi dia. Terus dia bilang, Kristen itu sudah terbukti. Adanya Kristen itu dari sejarah. Berarti yang bisa membuktikan keberadaan Kristen itu buku sejarah. Seakan-akan kamu mengatakan kepada kami, lebih tinggi mulianya buku sejarah daripada kitab yang kamu katakan kitab suci.
Bibel, Dinda. Hah? Sebenarnya yang menjadi acuan dasar angan-angan, aku katakan angan-angan dirinya Riki ya, karena kau belum berikan legalitasnya. Kau belum berikan datanya bersumber dari mana ajaran Kristen tadi ya. Angan-angan Kristen, hayalan Kristen ini sebenarnya bersumber dari mana, Oki? Tolak ukur benar tidaknya Kristen ini sebenarnya bersumber dari mana? Dari buku sejarah atau dari Bibel? Makanya kemarin sama si RK aku bilang, Bibel yang malang setelah didustakan akhirnya ditinggalkan. Itu nasibnya Bibel gitu loh. Karena teman-teman apologet Kristen ataupun Kristen itu sendiri tidak mendapatkan kepuasan terhadap angan-angan dan hayalannya ketika baca Bibel. Malahan Bibel membantah angan-angan dan hayalan Kristen. Kenapa? Contoh, ketika teman-teman Kristen menghayal dan berangan-angan Yesus Tuhan, ternyata Bibel dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37, Yohanes 8 nomor 42 mengatakan Yesus utusan. Ketika teman-teman Kristen berhayal dan berangan-angan mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, ternyata dia adalah seorang hamba dari Bapa itu sendiri. Matius 12 nomor 15 sampai 18. Gigit jari otennya. Jangan karena Bibel tidak bisa memuaskan hawa nafsu, angan-angan dan hayalan kalian sehingga kalian beralih ke buku sejarah. Kalau kami, Dinda, tolak ukur kami Quran. Berkali-kali ku bilang buku sejarah itu ku tinggalkan. Oke, teman-teman, sebentar ya. Waktu kita ya teman-temannya. Ya, makanya memang kita harus pahami ya teman-teman ya. Kalau berbicara dengan orang yang punya kualitas IQ di bawah rata-rata dan di atas rata-rata akan berbeda. Oke, saya akan jelaskan teman-teman ya. Kau paham subjek predikat gak? Hah? SPOK itu kau paham gak sih? Sebenarnya kau belajar untuk itu gak? Oke. Kita lihat subjek yang berbicara di sini siapa? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka. Siapa yang sedang berbicara di sini? Tulisan merah ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Yang berbicara siapa di sini? Tulisan merah ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Memang berdiskusi dengan IQ yang di bawah rata-rata memang berat. Ya, berbicara kepada siapa ini? Berbicara kepada orang-orang yang ingin mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kau minta di situ harus tertulis Yesus yang berbicara gitu. Faruk, namanya subjek yang berbicara. Ini siapa yang berbicara di sini? Tulisan merah ini adalah Tuhan Yesus. Makanya syarat menjadi Faruk ini teman-teman harus oleng. Karena analogi dia ini oleng. Oki, kau ini Oki lebih menggunakan Bible apa buku sejarah? Saya tidak akan percaya Alkitab ketika Alkitab itu tidak bisa dibuktikan melalui sejarah-sejarah yang ada. Loh, teman-teman, sebentar. Ini, sekarang kalau saya mengklaim, saya punya buku. Sebentar, nah ini kan, tuh kan, mulai nggak kondusif. Yang nggak kondusif itu dia. Ya, diam-diam. Ya, sekarang kalau saya klaim, Faruk, buku saya adalah firman Tuhan. Ceritanya ada. Terus tidak bisa dibuktikan melalui sejarah. Kau mau percaya? Kau mau percaya nggak? Mau percaya nggak cerita itu? Yang diklaim sendiri tanpa ada bukti dan fakta sejarah yang ada. Kutanya kau, sebutkan Isa yang ada di dalam An-Nisa 157 itu hidup di abad keberapa? Sampai kiamat satu hari kau tidak akan bisa buktikan. Ya, terus di dalam surat Al-Fil, Quran surat 105. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Nih, ayo kita buktikan Faruk, cerita ini benar-benar terjadi atau enggak? Surat Al-Fil, dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Ini adalah burung ababil.
Ini adalah cerita burung ababil. Sekarang saya tanya, ada nggak sejarahnya cerita burung ababil itu? Pernah terjadi atau enggak? Hah? Makanya Faruk, di sekolah itu pelajaran sejarah itu ada. Karena penting, sejarah itu penting. Kalau kau bilang sejarah itu nggak penting, kau suruh Kementerian Indonesia sana, Kementerian Pendidikan, hapus pelajaran sejarah. Hapus pelajaran sejarah kalau sejarah itu nggak penting. Saya tidak akan percaya Yesus itu Tuhan kalau cuman klaim semata dari Alkitab, tanpa bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah. Benar pernah terjadi nggak sih? Benar pernah datang nggak sih Tuhan Yesus ini? Nah, saya percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab menuliskannya. Makanya saya bilang tadi, data primer saya, data utama saya nih, kalau kau tidak ngerti data primer, karena saya tahu IQ-mu itu di bawah rata-rata. Ya, data primer itu namanya data utama. Data utama saya adalah Alkitab. Itu yang adalah data utama saya. Data pendukungnya itu adalah sejarah-sejarah yang menuliskannya sama nggak dengan cerita yang ada di dalam Alkitab. Makanya orang Kristen kalau kau tanya Alkitab, Alkitab menjawab sejarah ada yang mendukungnya. Paham kan? Data primer saya, data utama saya itu Alkitab. Data yang mendukung itu adalah sejarah. Kau jawab Faruk, pakai data dan dalil. Cerita burung ababil di dalam surat Al-Fil, surat ke-105, cerita burung ababil itu yang juga tertulis di dalam Sirah Nabawiyahmu ini. Ya, ini saya bisa tunjukkan. Yang tertulis juga di dalam Sirah Nabawiyahmu ini pernah terjadi atau enggak cerita burung ababil itu? Kalau iya, tunjukkan datanya. Kalau tidak, tunjukkan data dan dalilnya. Pakai data, jangan pakai congor. Ya? Pakai data, jangan pakai congor. Aduh. Oke, teman-teman ya, kita tanggapi satu-satu ya. Narasi dari Oki. Yang pertama, kau salah paham, Dinda. Di awal tadi yang kutanyakan bukan SOP, bukan subjek, objek, predikatnya dari apa yang kau bacakan tadi, bukan. Bukan dari Matius 28 tadi, tapi dari pertanyaanku tadi. Kau ngerti nggak? Mana subjek, mana objek, mana predikat pertanyaanku tadi. Gitu loh. Narasi pertanyaanku tadi bukan yang kau bacakan tadi. Di situ kau harus tahu gitu loh. Yang kedua, teman-teman, beri tepuk tangan sama Oki karena dia baru mengakui bahwasanya dia tidak percaya sama Bibel. Ternyata Oki tidak percaya Bibel ketika buku sejarah tidak pernah menceritakan apa yang di dalam Bibel. Sekarang kita buktikan. Tunjukkan satu buku sejarah Ki yang menceritakan Tuhan pernah lahir ke dunia, Tuhan pernah turun ke dunia lalu meninggal dunia. Siapa sejarawan yang pernah menuliskan Tuhan Kristen pernah turun ke dunia jadi manusia lalu meninggal dunia? Kalau satu lagi saya sampaikan, sebutkan satu buku sejarah yang mengatakan kalau Tuhan semesta alam pernah turun ke dunia jadi manusia lalu meninggal dunia. Kalau ada buku sejarah yang menceritakan itu, hari ini kita nyatakan penulis buku sejarah itu sudah gila. Penulis buku sejarah itu sudah gila. Kenapa kau katakan gila, Faruk? Oke, kalau kau naik pesawat terbang, pesawat sudah melayang di udara, tiba-tiba pramugari mengumumkan, selamat malam, selamat siang, buat maskapai penerbangan Fulan bin Fulan, diinformasikan bahwasanya pilot kita sudah meninggal dunia. Apakah ketika mendengar informasi itu kau malah nyanyi, pilot meninggal dunia, bahagia, pilot meninggal dunia, hati bahagia. Gak, jangankan bersenang-senang, jangankan menuliskan buku sejarah, hidup aja pun kau nggak bisa
suaminya meninggal, kau pun akan meninggal. Gak mungkin lagi kau bisa bikin buku sejarah. Gila kan? Malah orang mengatakan ini penulis buku sejarahnya ini sudah gila. Di satu sisi dia menceritakan Tuhan pernah mati, ya Tuhan pernah mati lalu bangkit. Di sisi lain dia masih hidup menuliskan buku sejarah. Pilot aja kalau meninggal dunia ketika membawa pesawat, semua penumpang meninggal dunia. Kalau Tuhan pernah meninggal dunia, bagaimana dengan alam semesta? Maka si penulis buku sejarah itu dikatakan gila. Ya, dengar tuh Dinda. Yang kedua, Bapak harus sampaikan kepada Bu Dinda ya. Kalau kau perlu mengetahui Dinda ya, percaya terhadap Al-Quran itu bahagian dari rukun iman kami. Jangankan satu, sejuta bahkan seluruh buku sejarah, seandainya tidak menuliskan pun tentang apa yang terceritakan di dalam Al-Quran, itu tidak mengurangi iman kami, Dinda. Iman kami tidak bertumbuh bahkan tidak berkurang ya berdasarkan apapun dituliskan oleh sejarawan. Enggak. Karena rukun iman itu Al-Quran, bukan buku sejarah. Bahkan seandainya ada buku sejarah ini, seorang sejarawan menuliskan kebenaran Al-Quran, bahwasanya benar terjadinya ada burung ababil pada masa Abraha, benar ini begini gini. Apakah dengan itu iman kami bertambah? Tidak. Itu tidak akan memuaskan kami dan tidak menyenangkan kami. Karena apa? Cukup Quran bagi kami. Beda kelas sama Bu Dinda gitu loh. Di mana iman kau ya berkembang dan hancurnya imanmu berdasarkan buku sejarah. Dengar Dinda, siapapun penulis sejarah, siapapun isi dari buku sejarah, tak selamanya berdasarkan fakta aktual yang ada. Kembali pertanyaan itu tadi Dinda ya, tolong buka bukanya. Dari siapa asalnya ajaran? Sebentar teman-teman. Ya. Silakan Dinda. Dari siapa ajaran Kristen? Diam. Di mute Faruk. Aku nggak ada ganggu sama sekali kan? Ya. Teman-teman, jadi Faruk ini memang punya kebiasaan selain IQ-nya rendah, dia suka putar balik omongan. Dibukanya Matius 28 ayat yang ke-19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, ini subjek predikatnya aja nggak ada. Giliran dijawab, Matius pasal 28 ayat yang ke-20, subjeknya di situ yang berbicara Tuhan Yesus, dibalikannya lagi. Oke, saya tidak bertanya, oke, siapa yang subjek predikat, terus kok ngapain kau omongin dari tadi loh orang. Makanya, selain IQ-nya rendah, selain IQ-nya itu di bawah rata-rata, dia ini pandai memutar balik omongan. Di awal dikatakannya Matius pasal 28 ayat 19 tidak ada subjeknya yang berbicara di situ, namanya pun tidak ada. Makanya saya bawa Matius 28 ayat 20. Subjek yang berbicara di situ adalah Tuhan Yesus. Terus karena sudah dijawab, diputarnya lagi kemana-mana. Karena memang mungkin diajarkan berbohong. Diajarkan framing. Teman-teman lihat rekamannya. Itu. Apa yang disampaikannya itu di awal. Tiba-tiba diputarnya lagi. Ya. Jadi saya sudah jawab Faruk Sianipar. Faruk, cerita burung ababil kenapa kau tidak jawab? Kenapa kau tidak jawab? Cerita burung ababil. Hah? Isa hidup di abad keberapa, kenapa kau tidak jawab? Ayo, bisa dibuktikan gak cerita ini benar-benar pernah terjadi atau tidak? Kan selama ini kalian bangga. Al-Quran menuliskan ada laut di dasar api. Ada api di dasar laut. Kalian selalu bangga untuk itu. Buktikan cerita Isa hidup di abad keberapa, pada masa pemerintahan siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, di cerita burung ababil di dalam surat Al-Fil. Benar pernah terjadi atau enggak? Apa kau cuma modal imani? Kalian yang sering bilang, oten modal imani, otel modal imani. Makanya saya bilang, data primer kami itu adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini kami cari kebenarannya tentang cerita Tuhan Yesus ini.
Kami lihat sejarahnya ada nggak sih? Ini bedanya Faruk. Kualitas kau dengan kualitas kami. Itu kalau kami bersumber, kalau kau bercongor. Modal kau modal congor. Ya, sumber-sumber di luar Alkitab untuk mendukung kesejarahan Yesus Kristus. Cornelius Tacitus, Josephus Flavius, lengkap. Lucianus dari Samosta, lengkap Pak. Ini bukti sejarah Pak. Kalau Tuhan kami itu benar-benar pernah datang ke dunia ini. Bukan cuman klaim kosong. Bukan cuman klaim kosong. Kau mau katakan itu orang gila, kau yang lebih gila. Hah? Kau yang lebih gila yang menganggap sejarah itu tidak penting. Kalau sejarah itu tidak penting, tidak mungkin diajarkan di sekolah. Selain IQ-nya rendah, memang ada rada-rada nggak warasnya teman-teman. Sebenarnya yang modal iman ini siapa? Siapa yang modal iman ini? Coba saya mau tanya. Siapa yang modal iman nih? Lah kalau kau berbicara seperti itu Faruk, sekarang saya tanya dengan Faruk nih. Tambahan nih, di dalam Sahih Bukhari 6862. Coba ya. Bukhari 6862. Ini bedanya diskusi yang berdata sama yang bercongor ya teman-teman ya. Ini bedanya. Kalau yang sana modal congor, yang sini modal data, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita tunjukkan kualitas diskusi kita ya. Bukhari 6862. Nih Faruk. Masih ada waktu ya. Bukhari 6862 derajatnya Sahih. Saya bacakan. Tangan Allah selalu penuh, tidak berkurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda lagi, bukankah kalian telah melihat apa yang dibelanjakannya semenjak Dia menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan saya, belanja apa Allahmu ketika menciptakan langit dan bumi? Belanja di mana? Hah? Belanja apa? Belanjanya di mana ketika menciptakan langit dan bumi? Jawab pertanyaan saya. Cerita burung ababil itu pernah terjadi atau enggak? Itu dituliskan di dalam surat di dalam Sirah Nabawiyah, di dalam surat Al-Fil. Sejarah Isa hidup pada masa pemerintahan siapa? Tunjukkan sejarahnya. Ya kan? Terus ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi, belanja apa? Jawab. Teman-teman, kalian yang jadi saksi ya, dia duluan yang nyerang personal ya. Aku dari tadi kan nyerang personal ya. Dia duluan yang nyerang personal ya. Saksi, bener nggak? Bener nggak dia duluan nyerang personal? Emosi dia nyerang personal. Bener nggak? Kau bilang gila tadi? Ya. Kau yang bilang gila tadi kenapa rupanya? Si penulis sejarahnya yang gila. Si penulis sejarah yang gila ketika dia menceritakan tentang kematian Tuhan pada waktu yang sama dia nggak mati. Bukan kau bilang gila, penulis sejarahnya kau bilang gila. Kali ini kita akan buktikan dan bongkar, iya kan? Oki ini sebenarnya masih waras apa sudah gila? Kita bertanya kepada Oki, ujian dia nih. Oki, ya, sebutkan ajaran Kristen berasal dari mana? Makanya aku bilang pertanyaanku ini yang kau bahas mana subjeknya, mana objeknya, mana predikatnya, lalu dijawab sama Oki. Ini ya. Ki, Kristen itu ajaran Kristen bersumber dari mana Ki? Dijawab sama dia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Kenapa aku katakan gila kau ini? Ayat 20 yang kubawa, woi. Ayat 20-nya yang kubawa. Bukan ayat 19. Ya. Jangan kau framing. Ya sudah, nih. Oke, Kristen itu bersumber dari mana? Ya kan? Ajaran Kristen itu bersumber dari mana? Dijawab Oki dalam nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan kehendak sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini jawaban orang gila. Di sini tidak ada tertulis kata Kristen. Di sini tidak ada tertulis kata-kata pengajaran Kristen. Dan di sini tidak menyebutkan ya siapa yang menjadi tokohnya yang menyampaikan ajaran Kristen. Makanya aku bilang, silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi orang gila.
Gitu loh, itu jawabannya orang gila. Tapi Dinda, sebelum kau mau membandingkan Bibel kau dengan buku sejarah, kontradiksi antara Bibel kau dengan buku sejarah, kau kaji dulu antara Bibel kau dengan Bibel kau sendiri kontradiksinya. Kenapa? Nih, kita buka dalam Matius ya 27 nomor 3. Buka teman-teman ya, Matius 27 nomor 3. Apa katanya di sini? Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala. Dalam Matius 27 nomor 3 dikatakan Matius, Yudas mengembalikan uang ya yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala. Lalu KPR 1 nomor 18 mengatakan apa ini? 1 nomor 18 sampai 19 mengatakan apa? Kita baca teman-teman ya. Ini KPR 1 nomor 18 sampai 19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan uang kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya itu tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah berdarah. Bibel kau aja sampai Bibel kau cakar-cakaran. Harusnya kau gak percaya Bibel lagi. Jangankan antara Bibel dengan buku sejarah, tulisan Matius dengan tulisan Lukas cakar-cakaran. Matius mengatakan dalam Matius 27 nomor 3, uang itu dipulangkan. KPR Lukas mengatakan dalam Lukas 1 18 sampai 19, si Yudas beli tanah. Gila enggak? Untuk apa kau kais-kais buku sejarah? Terus ku tanya sama aku, abad keberapa dalam pemerintahan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Apa yang ketika kami ingin mengetahui tentang Nabi Isa alaihissalam, yang kami jadikan petunjuk Al-Quran, dalilnya mana? Surah Al-Baqarah ayat 145. Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk. Nggak mau kan di buku-buku lain. Lantas di tahun berapa Nabi Isa alaihissalam lahir? Dalam kepemimpinan pemerintahan siapa? Nggak penting itu diceritakan oleh Tuhan kami. Terus Ababil tadi, nggak ada buku sejarah yang menceritakan tentang burung Ababil dan juga Abraha. Nggak penting juga bagi kami karena rukun iman kami Quran, bukan buku sejarah. Tolong Dinda, tolong kasih satu ayat dalam Bible siapa yang membawa ajaran Kristen Ki? Silakan Ki. Ya. Berserak, berserak. Oke, teman-teman. Sebentar ya guys ya. Udah. Sebentar. Oke, teman-teman, sebentar dulu ya. Ya. Teman-teman, Faruk sore ini sudah membuktikan kalau apa yang tertulis di dalam kitab Dinda, kau 2 match, aku match terakhir ya. Udah mau jam 4 ya? 15. Ya udah. Berarti aku 10 menit ini. Berarti aku 10 menit ini ya. Besok kita lanjut lebih awal lagi. Ya, jadi gini teman-teman. Faruk membuktikan ya teman-temannya apa yang tertulis di dalam imannya itu gak penting tadi katanya. Oh itu gak penting. Apa yang tertulis itu gak penting. Cerita burung Ababil itu gak penting. Itu yang Faruk mengatakan. Saya tunjukkan datanya. Ya, oke teman-teman, sebentar kita tunjukkan ya teman-teman ya. Kita bacakan. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kita baca teman-teman. Siapa yang menuliskan ini teman-teman? Surabaya klikmu.com memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekolah bernuansa Bahari SD Muhammadiyah 9 Surabaya mengadakan dongeng ceria berbagi bersama. Bukan saya menuliskan ya Pak Ruk ya, saya tidak menghujat ya, saya cuma membaca apa yang tertulis. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya teman-teman ya, nih. Saya ulangi baca nih. Surabaya klikmu.com memperingati Maulid Nabi. Sekolah bernuansa Bahari SD Muhammadiyah 9 Surabaya mengadakan dongeng ceria dan berbagi bersama. Pantas Faruk bilang tadi nggak penting. Oke. Faruk jangan kau bilang kontradiksi kalau kau tidak membacanya secara utuh. Nah, apakah di dalam imanmu tidak ada Faruk? Mari kita buktikan.
Quran 98. Ya. Quran 98 surat Al-Bainah ayat yang kedua. Surat Al-Bainah ayat yang kedua. Yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Di sini dia membacakannya. Surat Al-Bainah ayat yang kedua. Yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Mari kita lihat di dalam surat Al-Araf, Quran 7, ayat yang ke-157. Quran 7, 157. Yaitu orang-orang mengikuti Rasul dalam kurung Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis. Faruk, bisa baca apa enggak sih sebenarnya? Kenapa di dalam Al-Bainah di situ membacakan lembaran-lembaran? Itu. Ya, di dalam surat Al-Bainah itu membacakan. Ya, terus juga kenapa di dalam surat Al-Araf itu tidak bisa membaca dan menulis? Ya? Itu teman-teman. Oke. Faruk bilang teman-teman, sejarah tentang Isa itu nggak penting. Lo terus dapat cerita itu dari mana? Makanya aku bilang teman-teman, kalau Bang Oki mau, misalnya teman-teman, saya punya nih, saya tulis kitab ini teman-teman. Saya tulis cerita-cerita di dalam sini kan. Ini saya klaim. Oh, ini adalah firman dari Tuhanku. Aku bilang kan. Terus orang bertanya, sejarahnya mana Ki? Ada nggak pernah kejadian yang kamu tuliskan itu Ki? Itu nggak penting untuk saya. Berarti Faruk ingin menegaskan modal imani saja. Aku bilang Faruk, kau bicara tentang tema ini, tebera-bera kau Faruk. Ya, Matius 28 ayat yang ke-20. Ajaran Kristen berasal dari mana? Dari Yesus Kristus. Subjek yang berbicara di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Subjek yang sedang berbicara itu adalah Yesus. Kau cari kata Kristen, di dalam Alkitab tidak akan kau temukan kata Kristen. Gitu. Kenapa? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang disebut Kristen. Ya, jadi yang modal imani saja siapa? Ya, kalau kami ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Kau cari dari Kejadian sampai Wahyu kata Kristen, kau tidak temukan. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang percaya, yang tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9, jika di dalam mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu yang disebut orang Kristen. Faruk Sianibar, pahami itu ya. Oke, sekarang kita bukakan lagi teman-teman. Sebentar waktu kita ya. Berarti aku 5 menit lagi ya Faruk ya. Teman-teman jangan sampai kalah PK lagi kita weh. Aduh, nyari koin. Nyari koin. Hah? Lanjut lanjut, waktu. Oke. Ya, teman-teman, orang-orang yang menjadi murid Kristus, yang menjadi pengikut Kristus, itu pertama kali dikatakan Kristen. Makanya saya katakan tadi, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu yang disebut Kristen. Mana datanya? Saya tunjukkan data dan dalilnya Faruk Sianibar. Jangan kabur kau. Kisah para sambil mengajar banyak orang di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
apalagi diakui gitu. Nah, di situ kan disebutkan ya, amanu. Nah, amanu itu kan ya kepada gerak Tuhan itu sendiri, aman. Makanya terpelihara muhaimin gitu loh. Ya udah kau yang undang. Nah, udah. 1 Oke, match. lanjut 1 match lagi. Lanjut. Lo gimana ini? Oke. Ya, teman-teman, jadi begitu ya teman-teman ya. Orang-orang pertama, ya di abad pertama yang mengakui Kristus itu adalah Tuhan, itu yang disebut Kristen. Di mana datanya, Faruk? Ya, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, apa yang diajarnya di sini, Faruk? Kan di sini mereka mengajarnya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Terima kasih Bang Crusader. Sambil mengajar. Apa yang mereka ajarkan? Yang tertulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang disebut. Itu data, Faruk. Itu data ya, Faruk ya. Saya jawab pakai data, bukan pakai asumsi saya, ya kan? Saya tidak mau berbicara pakai asumsi. Faruk, itu kenapa tadi, Faruk? Di Google itu, ini juga literasimu ya, Faruk ya. Kok tertulisnya begini? Nanti silakan Faruk tanggapi ya, kan kita sedang berbicara tentang ajaran mana nih yang hayalan nih, ya. Tolong Faruk tanggapi nanti, tolong marahin ini Faruk. Dongeng ceria, kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini siapa yang menulisnya? Surabaya-mu.com memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekolah bernuansa Bahari SD Muhammadiyah 9 Surabaya mengadakan dongeng ceria dan berbagi bersama. Jawab, apa pakai data? Pakai dalil. Kamu mau langsung secara eksplisit tentang Kristen, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Di situ yang diajarkan mereka apa? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jadi ajaran kami berasal daripada Kristus, bukan dari yang lain. Ya, teman-teman. Sore ini sudah terbukti ya teman-teman ya. Mana ajaran yang benar, mana yang tidak benar. Ya, berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang Kristen, sumber primer kita adalah Alkitab. Sumber primer kita adalah Alkitab. Ini sumber utama kita. Nah, ada nggak sejarah yang menuliskannya? Ada, Bang Crusader, terima kasih banyak. Ada nggak sejarah yang menuliskannya? Bisa dibuktikan melalui sejarah. Jadi lengkap lah, maka saya percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab menuliskan tentang Tuhan Yesus. Data sejarah menuliskan tentang Tuhan Yesus. Josephus Flavius, Lucita dari Samosta menuliskan tentang Tuhan Yesus. Kau siapa yang menuliskan? Cerita burung ababil, ada nggak yang menuliskan? Sejarah Nabi Isa, ada nggak yang menuliskan? Oh iya, Faruk jangan fokus ke koin aja, Faruk. Jangan fokus ke koin. Faruk jawab. Hadis yang saya bawakan, ketika Allahmu menciptakan langit dan bumi, ketika Allahmu menciptakan langit dan bumi, dia belanja di mana? Belanja apa? Kau jawab, itu pakai data dan pakai dalil. Hadis Bukhari 6862 yang saya bawakan tadi. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia belanja. Belanjanya belanja apa? Belanjanya belanja di mana? Ya, jawaban Faruk sudah kita jawab ya teman-teman ya. Ya, siapa yang ajaran Kristen berasal dari mana? Berasal dari Yesus Kristus. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajaran itu diajarkan kepada siapa? Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Orang-orang yang ada di Antioquia itu yang disebut orang Kristen yang menerima pengajaran Tuhan Yesus. Jelas ya.
Saya sudah jawab menggunakan data dan dalil. Tolong kau jawab 3 pertanyaan saya. Dari match ini berlangsung sampai detik ini kau tidak jawab. Kau cuman modal koar-koar. Faruk, ya IQ boleh rendah, tapi koar-koar dikurang-kurangi. Ya. Jangan marah ya, babak belur, temamu. Hancur berkeping-keping kau hari ini. Ya kan? Paling ujung-ujungnya gila. Cuman itu toh. Aduh, pakai data ya Faruk ya, jawab pakai data ya. Tolong jawab pakai data dan pakai dalil seperti saya menjawab pertanyaan Faruk menggunakan data dan dalil. Silahkan Faruk Syanipa. Kalah PK, kalah debat, menangis. Kalah PK teman-teman 3-0. Kalah PK. Nangis. Cepat Dinda waktunya. Sabarlah, nangis, kalah PK nangis, winnya hilang, win 8-nya hilang, nangis. Oke. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi teman-teman, apakah Oki menjawab pertanyaan kita? Benar, dia menjawab. Tapi dia menjawab dengan jawabannya orang gila. Dalam Matius 28 nomor 20, Yesus tak menyebut Kristen. Di satu sisi kau tadi sudah akui Yesus tidak pernah menyebutkan Kristen. Tapi di sisi yang lain kau katakan ajaran Kristen dari Yesus. Itu buktinya kalian jadi Kristen harus gila. Itu harus gila. Terus kau bicara tentang dongeng. Dinda, ini juga dongeng menggemparkan dunia ini. Nih. Dongeng Tuhan lahir jadi manusia adalah inti dari ajaran Kristen. Ini dongeng ini. Banyak juga dongeng ini diceritakan dan dibuatkan dalam sebuah buku. Tuhan lahir ke dunia, ada jadi manusia, itu dongeng. Ya enggak aja. Makanya kita bilang tadi Dinda, yang jadi sumber iman kita itu adalah Al-Quran. Kalau sudah bawakan KPR 11 nomor 26. Di mana di situ untuk kali pertamanya Paulus mau nangis Yogi. Mau nangis Yogi. Kau bawakan tadi dalam KPR 11:26. Untuk kali pertama murid-murid itu, murid siapa itu? Muridnya Paulus Sufran Bangoyen Caindro. Disebut Kristen. Yang menyebut pertama kali murid-murid Paulus dengan sebutan Kristen di Antioquia, Paulus. Tapi kau bilang yang bawa ajaran Kristen, Yesus. Sadarlah kau dari kegilaanmu. Itu buktinya kalian tuh gila. Gitu loh. Terus kau tidak menyenggol ya kontradiksinya kitab Matius 27 dengan Lukas 1. Di mana Matius 27 dikatakan ya Yudas itu mengembalikan uang itu. Lukas 1 mengatakan Yudas beli tanah lalu mati. Terus kau bikinkan kontradiksi antara ayat Al-Quran itu tadi. Dinda, Nabi kami Ummi, ketika dia membaca berdasarkan hafalan. Banyak manusia di Indonesia ini nggak bisa baca tapi bisa membacakan Pancasila. Coba aku bilang sama kau, bacakan Pancasila. Apakah kau melihat nas? Enggak kan? Tapi berdasarkan hafalan. Membaca Pancasila berdasarkan hafalan, tidak harus membaca nas. Karena apa? Quran turun dengan metode hafalan. Makanya saya katakan ya, buat adik-adik Kristen di luar sana, hari ini sudah terbukti ya, ajaran Kristen itu adalah sebuah angan-angan dan hayalan. Kenapa kau katakan begitu? Kalian berangan-angan dan berhayal Yesus Tuhan, padahal sejatinya dia utusan. Kalian berangan-angan dan berhayal Yesus pernah menjanjikan surga pada kalian, padahal berdasarkan Matius 7:21-23 kalian kena usir. Matius 7:22-23 yang diusir oleh Yesus, orang-orang yang manggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia. Kan udah gak kondusif lagi, udah kepanasan dia, kepanasan Dinda, udahlah Dinda, sini mukanya, tengoklah sini mukanya anak.
kepanasan, ya kan? Itu buktinya yang ada pada teman-teman Kristen itu hayalan saja. Hayalan dan angan-angan. Kalian berhayal, Kristen itu ajaran Kristen bersumber dari Yesus. Ternyata ajaran Kristen bersumber dari Paulus. Buktinya apa? Yesus mengatakan dalam Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Paulus mengatakan Roma 14 nomor 9, Yesus yang jadi Tuhan. Dan kalian percaya perkataannya Paulus. Sadarlah kalian teman-temannya. Ya, bagaimana bisa Yesus yang agama Yahudi, ketika kau ikuti malah kau menjadi agama Kristen? Yesus yang agama Yahudi, ketika kau ikuti, kau malah menghadirkan agama Kristen. Ya, hari ini terbukti ternyata ajaran Kristen berdasarkan narasi lemahnya si Oki hanya hayalan saja. Satu pesan Bang Faruk, ya, buat adik-adik Otennya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim, karena Yesus tidak pernah mengingatkan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Cair dong! Diberkatilah Bang Muhammad. Oke. Terima kasih. Nangis. Terima kasih Faruk, udah mau jam 4 aku mau berangkat ke warung. Makasih ya. Selesai diskusi kita ya. Sama Siap. aku pun mau sholat di Maaf, ya. kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf ya Faruk ya. the future.